Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Hakim-Hakim 10 ayat 17 sampai 11 ayat 3. Ini merupakan kisah awal terpanggilnya seorang hakim yang bernama Yefta. Kisah ini agak unik ya, seperti kisah sinetron di Indosiar di mana seorang anak yang dibuang tapi pada akhirnya dicari lagi. Saat itu bangsa Israel kehabisan akal dan tenaga. Mereka dalam keadaan yang sangat terdesak. Allah murka, jadi tidak lagi menolong mereka karena mereka ini menyembah berhala dan meninggalkan Allah. Di pasal 10 ayat 18 berbunyi, maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Di saat bangsa Amon semakin mendekat, para pemimpin bangsa suku Gilead ini mencari-cari siapa orang yang berani melawan bangsa musuh ini karena mereka sendiri sudah ketakutan. Padahal di antara mereka itu ada seorang pahlawan yang gagah perkasa yang bernama Yefta. Tetapi sayangnya ia anak seorang perempuan sundal. Pada masa itu anak perempuan sundal itu tidak dianggap oleh mereka. Ini menjadi kelemahan bagi Yefta sehingga ia tuh dihina, diolok sampai dia diusir dari negerinya sendiri. Di pasal 11 ayat 2. Maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Di tengah terdesaknya bangsa itu justru mereka menyia-nyiakan seorang pahlawan yang gagah perkasa hanya karena latar belakangnya sebagai anak haram. Tentu hal ini membuat Yefta jadi kecewa. Ia dibuang oleh keluarganya sendiri. Akhirnya ia memberontak. Di ayat 3, maka larilah Yefta dan saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Jadi Yefta yang awalnya pahlawan yang gagah perkasa, akhirnya ia menjadi seorang perampok yang hebat. Bapak Ibu, dari kisah ini kita melihat ya, jangan menilai orang dari latar belakangnya. Setiap orang itu punya masa lalu, entah dia baik atau buruk. Apapun latar belakang kita, Tuhan itu sanggup mengubahkan. Tuhan itu sanggup memulihkan. Allah itu tidak pernah memandang hina ciptaannya, justru ia ingin lagi membentuk kita. Minggu lalu kita mendengar ada kabar duka dari Pastor Aditya Oloan yang siapa sangka pastor ini berlatar belakang pecandu narkoba bahkan bandar narkoba. Tapi Tuhan ubahkan hidupnya sehingga masa lalunya justru menjadi kesaksian yang luar biasa. Ini bukti bahwa Allah itu sanggup mengubahkan seseorang. Jadi apapun latar belakang kita, akuilah itu di hadapan Tuhan. Percayalah Tuhan sanggup bekerja di dalamnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.